Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Salam ujar, Unpam mengajar. Selamat datang di program studi manajemen dengan materi Microsoft Word. Di video kali ini, kita bakal membahas salah satu konsep penting dalam Microsoft Word, yaitu mengatur format dokumen sesuai standar penulisan tugas akhir atau skripsi. Kenapa ini penting? Karena hal ini menyangkut kualitas akademik, keterbacaan, dan ketaatan terhadap pedoman institusi, serta memudahkan dosen pembimbing dan penguji karena dokumen yang tersusun rapi dan lebih mudah dibaca serta mudah dikoreksi. Kenapa ini penting? Karena hal ini menyangkut kualitas akademik, keterbacaan, dan ketaatan terhadap pedoman institusi, serta memudahkan dosen pembimbing dan penguji karena dokumen yang tersusun rapi lebih mudah dibaca dan dikoreksi. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis ya, supaya kalian makin paham dan dapat mengaplikasikan cara mengatur format dokumen sesuai standar tugas akhir atau skripsi. Bersama saya, Rahmat Taufik, dosen keahlian manajemen keuangan dari Universitas Pamulang, Kampus Kota Serang. Setelah mengikuti video ini, kalian diharapkan mampu, yang pertama, mengatur margin, jenis, dan ukuran huruf, serta spasi dokumen sesuai dengan pedoman penulisan skripsi. Yang kedua, dapat membuat sistematika dengan dokumen tugas akhir yang terdiri dari halaman judul, abstrak, daftar isi, dan bab-bab utama. Yang ketiga, mampu menyisipkan dan memformat penomoran halaman secara otomatis sesuai standar, yaitu angka Romawi dan Arab. Yang keempat, dapat menggunakan fitur heading dan style di Microsoft Word untuk konsistensi judul bab dan subbab. Yang kelima, mampu membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel secara otomatis menggunakan fitur Table of Content. Nah, pernahkah Anda merasa kesulitan saat menyusun skripsi karena format dokumen yang salah? Atau mungkin Anda pernah diminta revisi berulang kali hanya karena margin tidak sesuai, penomoran halaman tidak tepat, atau daftar isi yang tidak rapi? Nah, masalah-masalah teknis seperti ini seringkali menjadi penghambat utama dalam proses penyusunan tugas akhir, meskipun isi penelitiannya sudah baik. Padahal, dengan menguasai cara mengatur format dokumen menggunakan Microsoft Word secara tepat, Anda bisa menghemat waktu, menghindari revisi teknis, dan fokus pada isi penelitian Anda. Materi ini akan membantu Anda memahami dan mempraktikkan langkah-langkah pengaturan dokumen skripsi secara profesional dan sesuai standar institusi, mulai dari margin, spasi, font, heading, hingga daftar isi otomatis. Dengan menguasai keterampilan ini, Anda tidak hanya akan lebih siap dalam menyusun skripsi, tapi juga terampil membuat laporan, proposal, hingga karya tulis lainnya di dunia akademik maupun profesional. Baik Sobat Ujar, mari kita masuk ke dalam materi. Oke, Microsoft Word merupakan salah satu perangkat lunak pengolah kata yang paling populer dan banyak digunakan, baik di lingkungan akademik maupun profesional. Dalam konteks penulisan ilmiah seperti skripsi, tesis, atau artikel jurnal, Word menjadi alat bantu utama untuk menyusun dokumen yang sistematis dan rapi. Fitur-fitur canggih yang dimiliki Word memungkinkan penulis untuk mengolah struktur tulisan, membuat kutipan, dan daftar pustaka, serta menyusun daftar isi secara otomatis. Kemudahan penggunaan dan fleksibilitas pengaturan dokumen menjadikan Word sebagai pilihan utama bagi mahasiswa dan peneliti. Oleh karena itu, pemahaman dasar hingga lanjutan tentang Word sangat penting untuk mendukung kualitas penulisan ilmiah. Salah satu aspek penting dalam penulisan ilmiah adalah konsistensi dalam gaya dan format. Nah, Microsoft Word menyediakan fitur style yang memungkinkan pengguna untuk menerapkan format judul, subjudul, dan teks isi secara konsisten di seluruh dokumen. Dengan menggunakan gaya yang telah ditentukan, pengguna dapat dengan mudah mengubah tampilan seluruh dokumen hanya dengan satu kali klik. Selain itu, pengaturan margin, spasi, dan jenis huruf juga dapat diatur sesuai dengan pedoman akademik yang berlaku. Fitur ini tidak hanya mempercepat proses penulisan, tetapi juga menjaga profesionalisme tampilan dokumen ilmiah. Selain itu, pengaturan margin, spasi, dan jenis huruf juga dapat diatur sesuai dengan pedoman akademik yang berlaku. Fitur ini tidak hanya mempercepat proses penulisan, tetapi juga menjaga profesionalisme tampilan dokumen ilmiah. Microsoft Word memudahkan penulis dalam menyusun daftar isi secara otomatis berdasarkan heading atau gaya yang digunakan.
Dengan menyusun dokumen menggunakan heading 1, heading 2, dan seterusnya, Word dapat menghasilkan daftar isi yang dinamis dan terhubung secara langsung dengan bagian-bagian dalam dokumen. Hal ini sangat membantu dalam navigasi, terutama untuk dokumen yang panjang seperti skripsi atau laporan penelitian. Jika terjadi perubahan struktur atau penambahan bab, daftar isi dapat diperbaharui secara otomatis hanya dengan satu kali klik. Kemampuan ini menghemat waktu dan menghindari kesalahan dalam menyusun daftar isi secara manual. Teknik penulisan proposal skripsi atau komprehensif wajib mengikuti kaidah atau ketentuan pada buku pedoman penulisan tugas akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, berikut saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakan heading, membuat daftar isi otomatis, dan penomoran beda halaman. Yang pertama, kita gunakan gaya heading. Agar daftar isi bisa dibuat otomatis, judul bab dan subbab harus diberi gaya atau style. Yang menggunakan heading 1 adalah bagian judul atau bab seperti lembar persetujuan, lembar pengesahan, lembar penyataan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, kalau yang menggunakan heading 2 adalah bagian dari subbab seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan seterusnya. Sekarang silakan teman-teman buka dokumen Word Anda. Kemudian kalian blok judul bab 1, misalnya di bagian pendahuluan. Lalu klik tab Home dan pilih heading 1 untuk subbab seperti latar belakang. Gunakan heading 2. Jika ada subbab, gunakan heading 3. Lakukan ini untuk semua judul bab dan subbab di dokumen Anda. Anda bisa klik kanan di gaya heading, kemudian pilih Modify untuk mengubah font, ukuran, warna agar sesuai dengan format skripsi atau makalah kampus. Nah, yang kedua, kita akan membuat penomoran halaman. Kalian bisa pisahkan bagian dokumen dengan section break. Yang pertama, tempatkan kursor di akhir halaman yang akan menggunakan angka Romawi, biasanya di akhir daftar lampiran. Klik tab layout atau page layout, klik break, pilih next page di bagian section break. Yang ketiga, atur nomor halaman. Bagian pertama yaitu harus Romawi. Caranya, klik 2 kali di footer atau bawah halaman pada bagian awal dokumen, klik insert, pilih page number, kemudian pilih posisi, misalnya bottom of page. Kemudian klik format page number dan pilih angka Romawi kecil, lalu pilih OK. Yang terakhir, atur nomor halaman bagian yang kedua yaitu angka Arab. Pertama, pindah ke bagian isi utama dari bab 1, kemudian klik 2 kali footernya. Nonaktifkan link to previous di tab header dan footer. Klik insert, pilih page number, kemudian pilih format page number. Lalu pilih angka yang biasa 1, 2, 3 dan centang star add 1. Kemudian pilih OK. Nah, di tahap yang kedua, kita akan menyisipkan daftar isi. Yang pertama, arahkan kursor ke bagian halaman kosong di tempat Anda yang ingin menempatkan daftar isi. Biasanya setelah kata pengantar. Kalian bisa klik tab Reference, lalu klik Table of Content dan pilih salah satu format otomatis, misalnya Automatic Table 1. Perbaharui daftar isi jika Anda mengedit atau menambah isi dokumen. Klik pada daftar isi, lalu klik Update Table, pilih Update Page Number Only jika hanya halaman yang berubah, atau Update Entry Table jika isi judul juga berubah. Baik Sobat Ujar, tadi sudah saya paparkan materi Microsoft Word tentang cara mengatur format dokumen sesuai standar penulisan tugas akhir atau skripsi. Nah, sekarang giliran kalian nih, saatnya kalian praktek dari materi yang sudah kita bahas bareng-bareng tadi. Coba Sobat Ujar praktekkan cara membuat style dengan heading 1, heading 2, kemudian pembuatan nomor halaman. Oke, gampang kan? Yuk, tunjukkan pemahaman kalian. Tulis jawabannya di kolom komentar platform pembelajaran kita. Saya tunggu ya jawabannya. Jangan malu-malu, yang penting coba dulu. Karena belajar Microsoft Word itu semakin jago itu karena kalian semakin sering mencobanya atau mencoba latihan. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara yang keren banget.
Hari ini kita udah belajar banyak hal penting dalam cara mengatur format dokumen sesuai standar penulisan tugas akhir atau skripsi. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa mengatur format dokumen skripsi bukan sekedar persoalan teknis, melainkan bagian penting dari disiplin akademik yang harus dipatuhi setiap mahasiswa. Dengan memahami dan menerapkan standar penulisan seperti pengaturan margin, font, spasi, penomoran halaman, serta penggunaan heading, dan daftar isi otomatis, mahasiswa dapat menghasilkan dokumen yang rapi, profesional, dan siap diajukan tanpa banyak revisi. Sobat Ujar, demikian materi tentang cara mengatur format dokumen sesuai standar penulisan tugas akhir atau skripsi pada episode kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memahami bagaimana cara mengatur format dokumen sesuai standar penulisan tugas akhir atau skripsi. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.